warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, sang YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Malam ini gua kedatangan dua tamu luar biasa. Udah sering lihat sih sebenarnya kalian. Sebenarnya ini Mr. Ted Hilbert dan ini Fatoni, Tuan Fatoni. Ya kalau dia pakai Mister kan ini ada Tuan gitu. Iya. Dan mereka berdua adalah Ted Hilbert ini berkewarganegaraan Luxembourg ya. Yes. Ya benar ya. Tapi menikah dengan orang Indonesia ya. Sudah lama di sini. Jadi jangan merasa wajah bule begini terus kita nggak bisa bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia karena gue nggak mau. Gue sering ngomong sama dia bahasa Inggris sebenarnya, cuman gue belepotan, jadi gue malu kalau harus. Ya kan kalau dia bule beneran, kalau gue belepotan gitu. Dan kedatangan mereka ke sini, alhamdulillah memberikan kabar gembira. Ya, kabar gembira bagi seluruh warga Indonesia. Ini kita prolog dulu nggak apa-apa ya? Oke, siap. Iya, jadi banyak yang terjadi sama bangsa Indonesia sekarang ini ya, berbagai macam intrik politik, bagaimana reaksi masyarakat, reaksi rakyat, dan kita tetap konsisten gitu tentang masalah pandemi. Oh, iya. Ya, kita tetap walaupun sebenarnya permasalahan di Indonesia ini banyak banget dan ini memerlukan persatuan. Semakin banyak karena memang diduga yang terjadi di Indonesia ini adalah kerakusan. Ya, orang-orang yang rakus yang mau memanfaatkan keadaan ini untuk memperkaya dirinya, melanggengkan kenikmatan sendirinya sehingga sampai terjadi seperti ini. Oke guys, kedatangan Ted sama Faton ini untuk memberikan kabar gembira bahwasannya mereka sudah menggugat ya, betul ya? Yes. Menggugat Kemenkes. Dan bukan. Menkes. Oh, Pak Menteri Kesehatan ya digugat. Tapi bukan Pak Budi. Bukan Pak Budi. Jabatan. Jabatannya. Dan bukan Jokowi. Tapi Presiden. Oke, berarti yang digugat itu bukan Pak Budi Gunadi, bukan Pak Jokowi, tapi Menteri Kesehatan dan Presiden. Yes. Oke, karena Pak Jokowi sebagai pribadi beda, Pak Jokowi sebagai Presiden beda. Keren loh ini. Kita beberapa kali meminta untuk bertemu dengan Pak Budi dan nggak mau menemui. Jadi mungkin dengan cara ini mereka terpaksa harus mau menemui ya. Oh, iya. Bukan mereka, tapi kuasa hukum. Kuasa hukum ya, intinya siapapun yang mewakili mereka. Iya. Bisa diceritakan siapa yang mau cerita nih? Gimana ceritanya kok bisa sampai akhirnya punya langkah ini? Mungkin saya bisa menjelaskan apa yang terjadi sebelum Oke. kita menggugat, dan Fatoni bisa menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Oke. Mulai dari Agustus September tahun lalu, saya dan tim meminta beberapa informasi dari pemerintah. Terutama semua data tentang vaksin, keamanan, efektivitas, bukti bahwa penyintas COVID harus divaksin, atau bukti bahwa natural immunity tidak cukup, dan data KIPI. Ya. Itu kita minta dari Kemenkes. Kita juga minta beberapa informasi dari BPOM, misalnya analisis resiko manfaat vaksin, data KIPI dan semacam. Semua ditolak. Mereka tidak mau memberikan informasi atau data apapun. Jadi saya sudah meminta bantuan dari Ombudsman. Ombudsman setuju saat itu dan membuka kasus resmi bernomor, dan mereka
membuat permohonan resmi ke Kemenkes untuk menjawab semua permohonan dari saya. Setelah itu, Kemenkes secara resmi menolak kepada Ombudsman. Dan saya sudah punya surat dari Ombudsman, surat penutupan kasus dengan informasi bahwa Kemenkes menolak untuk memberikan informasi secara resmi. Luar biasa. Ada UU KIP, ya, UU Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Ya. Dan Kemenkes, mereka tidak peduli tentang hukum, mereka menolak saja. Tanpa alasan, menolak saja. Ada juga kejadian ya, bersama dengan Babe Aldo, dengan BPOM, bahwa ada surat dari BPOM bahwa semua data tentang keamanan dan efektivitas vaksin dan KIPI adalah rahasia. Kenapa? Karena dapat menimbulkan kepanikan. Luar biasa. Jadi setelah lebih dari setengah tahun kita coba dengan damai untuk menerima informasi yang benar tentang vaksin ini, karena ada kesehatan dan konstitusi dan legal framework lain di mana kita berhak untuk mengambil keputusan tentang kesehatan sendiri dan berdasar informasi yang benar. Tapi tidak ada. Jadi kita pada bulan Februari mulai dari surat keberatan administratif atau somasi ke Menkes, ada jawaban yang isu. Setelah itu surat keberatan administratif ke Presiden, ada jawaban menarik. Mereka bilang bahwa Presiden mewajibkan vaksinasi berdasar konstitusi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Luar biasa. Tapi selain itu, surat itu juga tidak sesuai permohonan kami, dan awal Maret kita mengajukan gugatan. Awal Maret ya? Iya. Tapi sebetulnya sebelum itu juga kami mengunjungi Komisi Informasi berdasarkan rekomendasi dari Humas Kemenkes. Iya. Oh, ini urusannya ke Komisi Informasi katanya. Karena ini UU KIP. Oke. Kita buat permohonan ke Komisi Informasi. Tidak ada jawaban. Kami datang gedung Komisi Informasinya. Tidak bisa naik ke kantor karena ada Peduli Lindungi. Tapi mereka turun. Mereka yang turun. Dan kami meminta bahwa setidaknya permintaan kami direspon. Meskipun melalui email atau apapun. Ada jawaban resmi dari Komisi Informasi. Dan mereka menjawab, mohon maaf, itu bukan wewenang Komisi Informasi. Meskipun berdasar UU KIP. Jadi sebenarnya pemerintah nih ya, UU KIP itu dibuat atas dasar apa, untuk apa gitu. Ya kalau rakyat sementara ini, kalau dari kejadiannya Ted dan Pak Tony dan saya ya, kami minta ke BPOM, Ted minta ke Kemenkes, bahkan Ombudsman turun tangan, tapi mereka sengaja, dalam tanda kutip, mereka sengaja tidak memperdulikan apa yang diminta oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang. Ya. Kita juga bahkan ketemu Humas PPID Kemenkes. 2 jam di Kemenkes. Mereka setelah banyak tekanan, mereka mengundang Fatoni dan saya untuk datang. Dan ada diskusi santai. Tapi hasilnya adalah dari sisi mereka, ya mohon maaf tapi kami tidak akan memberikan informasi apapun. Nah, berarti ada yang ditutupin dari masyarakat. Jadi kebijakan mandatori ini seolah-olah adalah kebijakan dalam tanda kutip ya, mafia. Ya karena
Kemenkes tidak berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dan undang-undang. Iya, konstitusi undang-undang itu berarti mereka sengaja apa ya? Boleh dikatakan diduga melawan hukum dengan sengaja. Ya, dan sembarangan. Sembarangan, nggak peduli. Dan ini kami berharap mudah-mudahan apa ya, langkah ini bisa membuat rakyat semakin sadar gitu. Ya. Dan akhirnya ke PT UN itu dengan gugatan apa itu? PMH, perbuatan melanggar hukum. Oh. Dan yang kami gugat itu bukan produk kebijakan, bukan aturan, tapi tindakan faktual. Tindakan faktual dari Menkes dan Presiden yang melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Dan saya ingat Babe dan tim pernah menggugat kebijakan Anies. Iya. Dan itu tidak berhasil karena mereka setiap beberapa minggu. 2 minggu sekali. 2 minggu ganti surat, ada nomornya ya. Nomor beda dan substansinya sama. Tapi nomornya beda dan itu nggak bisa digugat. Iya. Jadi karena masalah itu kami tidak menggugat surat atau edaran atau kebijakan seperti itu. Kami menggugat tindakan faktual. Jadi Presiden tidak bisa, Presiden bisa merubah Perpres, itu tidak akan berdampak gugatan kami. Karena terhadap tindakan, bukan kebijakan. Oke, jadi ini memberikan harapan buat rakyat Indonesia yang concern, perhatian masalah mandatori. Ya, jadi dan sampai hari ini udah berapa kali sidang nih? Sampai sekarang sudah 3 kali sidang. Jadi sidang pertama dan kedua itu sidang persiapan. Jadi kalau ada perbaikan-perbaikan dari dokumen gugatan, saya segera diperbaiki, minggu depannya ke PT UN lagi. Dan alhamdulillah di sidang kedua dan ketiga perwakilan dari Menkes dan Presiden hadir. Karena di sidang pertama mereka nggak ada sama sekali. Oke, kedua hadir tapi. Kedua hadir, ketiga hadir. Dan hakim sempat jengkel karena di sidang pertama kok nggak ada, padahal sudah ada surat panggilan. Oke. Jadi, nah tuh jangan merasa kalau udah di jabatan presiden terus menteri terus nggak bisa digugat gitu ya. Bisa. Kalian adalah pelayan rakyat, sayang. Iya, kami bosnya. Benar kan begitu ya? Dan itu diatur oleh hukum dan perkembangan kasusnya sendiri sampai hari ini, besok ada sidang berarti? Oh bukan, jadi minggu ini ada pembacaan dari PT UN tentang gugatan kami. Jadi hari Selasa kemarin tergugat 1 dan tergugat 2 sudah baca dokumen gugatan kami. Itu adalah dokumen 60 halaman dengan semua penjelasan pelanggaran hukum dan beberapa bukti data dan fakta. Dan ya, sejak kemarin tim Menkes dan tim Presiden sudah punya akses untuk membaca semua dan mereka punya 2 minggu untuk membuat jawaban. Harus upload ke sistem e-court pada April 26 April. Ya, 26 April. Hari Selasa 26 April jam 10 pagi harus sudah dalam sistem e-court. Kalau tidak ada, tidak masalah untuk kami karena dianggap sebagai mereka tidak menggunakan hak mereka untuk menjawab. Jadi itu dalam 2 minggu depan akan ada sidang e-court kedua, akan ada 2 sidang e-court tambahan untuk replik dan duplik. Ya. Dan setelah itu awal bulan Mei sidang-sidang pembuktian dan saksi ahli akan dimulai. Akan ada 2 sidang bahan bukti di mana kami akan memberikan semua data dan fakta dan jurnal dan
semua bahan bukti, dan setelah itu akan ada 3 sidang saksi ahli. 1 kali kami, dan 1 kali Menkes, 1 kali Presiden. Dan sesuai jadwal PT UN akan ada keputusan pada akhir Juni. Jadi panjang. Panjang, oke ya. Proses yang panjang itu kemarin saya sempat baca di artikelnya TED ya, kalian yang belum tahu, investigasi.org ya, ada kaosnya ya, itu investigasi.org. Itu saya sempat membaca bahwasanya kalian juga menyampaikan surat kepada PT UN. Selama proses gugatan ini, maka kewajiban mandatori ini harus dihentikan dulu sementara sampai pembuktian, sampai ada keputusan, sampai ada keputusan. Karena memang kewajiban mandatori ini sangat merugikan masyarakat, dan ini masyarakat jangan takut. Ya, gue melihatnya nih, ini discuss sedikit gitu. Gue kemarin sempat melihat beberapa daerah yang di daerah pedesaan ya, khususnya baik di Jawa Tengah maupun di Lampung kemarin ya, itu orang-orang desa yang karena ketakutan, mereka nggak tahu bahwasanya mereka bisa menolak ya. Dan ini banyak pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh aparat-aparat sampai menggunakan kekuasaannya dan kebohongan, menggunakan kekuasaannya untuk memperlancar kebohongan. Sudah ada surat-surat dari pihak instansi kepolisian yang menekan rakyat seolah-olah itu kewajiban, seolah-olah itu hukum pidana. Dan ini sangat pelanggaran hukum, dan kami sedang mengumpulkan bukti-buktinya. Dan ini memberi kesempatan. Tapi sebelum masuk ke situ nih, banyak yang bilang bahwasannya wah percuma kalau kita ke pengadilan, percuma kalau kita menggugat karena hukum di Indonesia nggak adil, bla 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 bla. Sampai hari ini bagaimana Ted dan Pak Tony melihat hakim PT UN dalam menyikapi ini? Pendapat pribadi ya, pendapat pribadi kan. Kalian sudah mengalami persidangan, kalian ya kan, ada tuh kan yang ngeselin itu ada kan ya, ada. Tapi yang kalian alami kali ini bagaimana? Jadi pada sidang pertama hakim ketuanya justru tidak hadir. Yang hadir adalah hakim anggota 2. Siap. 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini gak enak nih. Nggak usah ngomong yang terlalu gimana dah. Intinya sikapnya gimana kira-kira. Nggak perlu membela kalian, karena memang dalam pengadilan itu hakim harus berada di tengah gitu, adil. Sebetulnya kalau kata Pak Victor, lawyer kami, ketika di PT UN, hakim itu harus agak condong ke penggugat, ke masyarakat, karena untuk menyeimbangkan skalanya. Ketika hakim berada di tengah saat di PT UN, itu sejak awal sudah membuat skalanya berat sebelah ke pemerintah. Oke, siap. Ya. Dan kita juga melihat terutama di sidang terakhir bahwa ketua hakim sangat adil terhadap kami. Dan contoh ada kejadian di mana tim kuasa hukum Presiden mencoba dengan alasan-alasan untuk menunda persidangan, tapi hakim sangat strict bahwa tidak akan ada penundaan apapun, dan kalau mereka tidak ikut jadwal tetap dari majelis hakim, dari hakim, maka jawaban atau hak mereka tidak akan terjadi, akan diabaikan. Jadi saat ini kami melihat bahwa tim hakim sangat adil. Sangat adil ya. Tapi sebelum langkah ini, sebelum mulai gugatan, saya sudah punya ide sejak awal untuk menggugat. Dan banyak orang bilang,
nggak usah, sistem hukum di Indonesia tidak berfungsi, korupsi dan tipis. Tapi itu saya tidak setuju. Tidak boleh bilang bahwa sistem tidak berfungsi tanpa coba. Ya, harus coba dulu. Kalau semua orang bilang bahwa sistem korup dan sistem tidak berfungsi, sistem tidak adil, tidak pernah akan ada hasil. Jadi kami mengambil keputusan beberapa bulan lalu bahwa kami akan mengabaikan semua bla bla seperti itu, dan kami akan mengambil tindakan dan kami akan coba di pengadilan, karena dari sisi kami ada harapan kuat bahwa mereka akan bertindak sesuai hukum dan SOP. Oke, jadi masih ada harapan ya. Dan gue sendiri melihat ya, kalau gue pribadi nih, gue melihatnya memang akan makin kesini akan terbongkar semua kebohongan itu akan makin terbongkar. Luhut bin Sarpanjaitan nemuin BEM UI udah nggak pakai masker. Ya, dan itu mau pakai hukum mereka berarti Luhut melanggar hukum dong. Itu simbol. Iya, oke, simbol. Itu sinyal dari penguasa kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini akan berakhir. Iya, sebenarnya mestinya sudah berakhir. Iya, jangan lagi akan. Dan ini memberikan kesempatan ya. Ini gue sebagai salah satu presidium ARM dan juga itu aliansi rakyat menggugat. Kalian tahu sendiri bagaimana sepak terjang ARM di lapangan. Ya, dan gue termasuk founder juga dari Majelis Penderitaan Rakyat, menyatakan akan bergabung bersama tim kalian. Ya, tapi kalau untuk ARM, gue akan meeting lagi. Tapi tadi gue udah nyampaikan juga bahwasanya aliansi rakyat menggugat ada di pihak kalian juga. Ya, karena memang untuk memperhatikan masalah pandemi ini kayaknya orang agak pesimis gitu. Karena memang ada nggak sedikit juga kena brainwash gitu. Bahkan orang yang anti pemerintah pun itu banyak juga yang masih pro mandatori. Bahkan beberapa mahasiswa pun brainwash. Nah itu, ini mahasiswa kalian kan ada orang-orang yang kritis gitu terhadap pemerintahan. Ayo deh kita diskusi masalah pandemi supaya kalian tahu bagaimana bahayanya mandatori ini. Ya, kami bukan tanpa data dan ini akan kami teruskan. Jadi alhamdulillah kita akan kawal terus ini, dan bahkan mungkin dengan bergabungnya tim ini akan ada tim hukum dari MPR dan ARM akan bergabung dengan tim hukum dari Mr. Ted dan Pak Tony, dan kita akan mengumpulkan korban-korban sehingga bisa menggugat, melaporkan siapa saja. Ada banyak hal, banyak masalah yang harus digugat. Peduli lindungi, ilegal. Informed consent. Hilang nggak? Itu bahkan adalah tindak pidana. Ada masalah bahwa semua vaksin izin edaran, izin penggunaan darurat tidak sah karena dari 4 kewajiban untuk EUA ada dari 5 poin ada 4 yang tidak terpenuhi. Ada juga pada bulan Mei darurat pandemi akan berakhir secara resmi karena UU 1 2020 yang menjadi dasar untuk darurat pandemi, ada keputusan dari MK bahwa UU tersebut hanya berlaku untuk maksimum 2 tahun. Jadi pada bulan Mei sudah 2 tahun, dan kita harus mempersiapkan upaya hukum untuk kami harus siap untuk tindakan apapun yang dilakukan pemerintah, apakah mereka akan memperpanjang atau trik-trik lain. Kita harus langsung melakukan Oke, jadi dari sini kita akan mengumpulkan datanya. Jadi mudah-mudahan ini nggak dibredel. Talking about students,
ada banyak mahasiswa hukum dan mahasiswa sains, kesehatan dan semacam. Kami ingin mengundang mahasiswa untuk diskusi terbuka bersama dengan tim kami, tim data dan fakta, dan tim hukum. Kita bisa bicara secara terbuka tentang semua data, dan mereka juga bisa belajar dari tim hukum kami tentang mekanisme PMH. Ya, oke. Jadi mungkin ini juga sekalian ajakan, nanti mungkin kita akan cari perwakilan dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kita akan kawal terus kasus ini, karena buat ini bukan tidak mungkin ID, Ikatan Dokter Indonesia, satu dokternya sudah kami laporkan. Dan itu sudah apa namanya proses. On the process ya, gue udah dipanggil ya. Dokter Amande Pulungan ya, itu pernyataan yang diduga hoax untuk menakut-nakuti, menimbulkan kegaduhan. Sudah sampai sekarang lagi diproses di Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi ini akan terus, dan kami akan mencoba menggandeng beberapa media dan juga mahasiswa kalau mau diskusi, ayo kita akan bongkar ini. Dan buat ID ya, udah jujur aja gitu. Mending jujur, semuanya jujur. Supaya kita ketahuan gitu. Ya itu adalah salah satu tujuan yang paling penting dalam gugatan kami. Kurang penting apakah kami akan menang atau kalah. Kita sudah menang. Iya. Karena sudah ada jadwal sidang sampai akhir, dan adu data akan terjadi, saksi ahli dari kami dan dari mereka akan terjadi, dan di media dan di depan orang awam, pemerintah bisa berbohong dan bernarasi monolog, omong kosong, vaksin aman dan halal, dan efektif dan semacam itu. Di depan hakim di pengadilan itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi lagi. Di sana mereka harus pakai data dan fakta yang benar. Dan beberapa kali Babe Aldo dan tim sudah, dan kami juga coba untuk diskusi terbuka dengan mereka. Berapa kali? Banyak kali. Ya. Banyak kali sudah coba untuk diskusi dengan Kemenkes. Wait, cut dulu. Ini nggak bisa ditolak. Jalan surga, my mother. Iya, Mi. Iya, sayangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, Mi. Lagi di tengah-tengah podcast, Mi. Tengah-tengah apa? Podcast, lagi ngerekam podcast. Oh, juga iya, yang penting Iya, sehat, ya. sehat, Mi. Alhamdulillah, ini lagi wawancara. Nggak apa-apa, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Rekaman dilanjutkan, oke. Tadi tim, oke, lanjut. Tadi tim Babe Aldo gimana? Ya, dari sisi MPR dan IRM dan dari sisi investigasi.org sudah beberapa kali kita coba untuk diskusi dengan Kemenkes. Semua ditolak. Ya. Di pengadilan mereka tidak bisa menolak. Diskusi terbuka pertama antara rakyat dan pemerintah Kemenkes akan terjadi di gugatan ini, dan semua akan direkam. Dan saya akan hadir karena itu terbuka untuk umum. Dan kalaupun nggak terbuka untuk umum, saya sudah ada ini. Saya juga salah satu anggota pers, jadi saya akan punya hak untuk meliput. Ya, dan media kali ini saya juga mengundang rekan-rekan media untuk mengawal kasus ini. Ini boleh gua kasih judul ini, akan terbongkarnya semua kebohongan. Ya, entah kami yang berbohong atau mereka yang berbohong. Mari kita buktikan. Ya, selama ini kan kami sering dicap hoax. Ya, kali ini kalian akan melihat siapa yang hoax. Ya, di saat mereka tidak berani melaporkan kami yang melaporkan mereka. Ya, ada tambahan di sini.
baru terbongkar mungkin di sini, tapi di luar negeri itu udah terbongkar. Ya, karena memang lokal sini kayaknya lebih rakus kayaknya. Ya, jadi begitu. Let me read something. Ini menarik. Ya, sebelumnya kalau kita bilang vaksin COVID adalah eksperimental, itu hoax. Ini adalah pernyataan dari Kepala BPOM dari minggu lalu. Produk yang diberi izin tersebut, vaksin COVID, masih diuji dan masih diteliti sehingga tidak menutup kemungkinan produk akan terus dievaluasi efektivitas, keamanan, bahkan tanggal kadaluarsa. Oke, berarti kan udah ngaku kalau itu masih. Ya ntar gua tampilin itu beritanya ini ya. Nah, nanti akan. Cuman ya begitulah guys ya. Gua rasa udah cukup dan kita akan mengawal kasus ini. Dan kita mungkin akan tadi kembali lagi. Tapi sebelumnya gue tadi waktu Ted bilang akan ada narasi yang berhadapan ya. Gue kebayang satu orang. Serius, yang paling sering tampil dari Kemenkes. Siti Nadia Tarmizi. Gue harap lu dateng, Bu. Saya mau ketemu. Ya. Bahkan dia sudah membuat pernyataan tentang saya di media, di artikel Pak Fatur di Law Justice. Dia membuat pernyataan tentang saya, tapi tidak pernah berani ketemu dengan saya. Iya, begitu juga dia pernah membuat pernyataan tentang Babe Aldo. Ya, Bu Siti Nadia tolong datang ke sidang di gugatan. Iya. Kami waktu pergi ke Kemenkes mengirimkan surat somasi, kami mencari Bu Siti saat itu. Nggak ada. Kemana, Bu? Cuma depan kamera. Oke, Ted, terima kasih. Pak Tony, terima kasih. Tetap ya, ini untuk channel Babe Aldo Suara Kebenaran ini akan terus menyuarakan masalah pandemi ini. Tenang aja, Babe Aldo itu memang untuk rakyat Indonesia gitu. Banyak yang mengatakan bahwasanya Babe Aldo sekarang banyak ngurusin politik begini. Bukan sayang. Tapi karena kami adalah majelis penderitaan rakyat, artinya yang menjadi concern di masyarakat itu akan kami gerakan juga. Termasuk masalah IKN, masalah 0%. Tapi tetap kami concern utamanya tentang pandemi. Tapi bukan Babe Aldo atau kami yang membuat ini masalah politik. Pandemi ini adalah masalah kedokteran, sains. Dan yang membuat ini politik adalah pemerintah. Ya, karena di situ ada uang. Dan ini ada hubungannya dengan ID. Kenapa ada hubungannya dengan ID? Karena ada hubungannya dengan farmasi. Kenapa ID dan farmasi itu berhubungan? Karena ada duitnya kayaknya. Dan kenapa jadi politik? Karena orang politik juga perlu uang. Jadi that's why kita mau stopping this bullshit, insya Allah. Amin. Di berkah Ramadan. Dan mudah-mudahan besok ada hasil yang menggembirakan tentang surat penundaan, surat keputusan penundaan. Kewajiban. Ya, besok. Besok ya. Besok kami lagi ke PT UN untuk meminta jawaban. Meminta jawaban bahwasanya. Dan kalau belum ada jawaban, sudah ada surat kedua yang siap untuk dilayangkan lagi. Oke. Mudah-mudahan menjelang Lebaran ini kita mudik nggak usah ada kewajiban macam-macam dan itu resmi dari PT UN. Oke, terima kasih Ted. Thank you for coming, Pak Tony. Iya, terima kasih udah datang. Dan buat pemirsa Babe Aldo, tetap semangat, tetap berjuang, menyuarakan kebenaran. Kita jangan pernah takut angkat suara. Kita bukan angkat senjata kok. Kita bukan angkat senjata, kita angkat suara. Dan suara kebenaran akan selalu menang. Mau siapapun lawannya. Karena kebenaran itu bersama Tuhan. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.